Saya mau anak-anak saya itu artinya mereka bisa terterima di mana saja gitu. Jadi di setiap tempat di mana saya tugaskan itu, saya melihatkan situasinya berbeda. Ini dulunya kan saya honor guru, terus saya terangkat di situ juga. Nah setelah kepala sekolah, saya juga dikembalikan lagi dari SDN 1 2 itu, SDN Gugus, saya dipindahkan ke SDN 4 dengan alasan saya belum bisa memperbaiki sekolah itu. Nah di situ kan memang latar belakang orang tua itu pendidikan itu nggak terlalu prioritas. Hanya 1-2 orang tua itu yang menganggap pendidikan anak-anaknya harus dilanjutin. Karena saya kan di situ punya 10 tahun ngajar, saya dekati orang tuanya, anak-anaknya juga, yuk kuliah. Nanti kalau ada kendala bisa hubungi saya mau bantu. Sekarang kalau kalian tidak betul-betul sekolah, terus mau apa? Jadi oleh sebab itu saya di sekolah sekarang ada satu program. Nah anak itu mereka bisa ada alternatif. Saya mau alihkan pikiran mereka ke tambang itu, saya mau alihkan ke pertanian. Ketepatan di sekolah saya ada kebun, memanfaatkan itu. Saya latih anak-anak saya kerja bagaimana mengolah tanah. Malahan saya kemarin kerjasama dengan Pak Yahya untuk penanaman sorghum. Itu program dari Serinjet. Ini kesempatan. Saya diberikan bibit, saya ajak anak-anak, guru-guru semua saya rapat. Artinya kita tidak melihat berhasil tanaman ini atau tidak. Tetapi yang pertama dulu kita buat mereka itu mau suka bekerja. Alhamdulillah itu ada perubahan dan itu ada pernyataan dari orang tua. Intinya waktu bekerja itu katanya mereka, wah kenapa anak saya disuruh kerja begini? Cuma saya waktu itu setelah ada rapat kemarin penyerahan rapor, saya sampaikan, saya bilang ini ada program, ini program sekolah loh. Malahan ada program orang tua membantu anak bekerja di kebun, supaya satu saat nanti anak-anak bapak dan ibu itu kita tidak tahu, bukannya mereka sudah bertani, siapa tahu mereka jadi petani yang profesional. Mereka harus dilatih bagaimana memanfaatkan waktu. Prinsip saya, berikan contoh dulu caranya gimana. Iya. Nah, itu ada, ini hanya pernyataan-pernyataan terus yang tidak dilakukan. Ini kan sama dengan bohong. Betul. Gitu. Waktu itu Bu, terus terang, saya itu cita-citanya sarjana hukum, karena faktor dari artinya orang tua punya pandangan seperti ini. Anak perempuan itu harus jadi guru, laki-laki mau jadi pengusaha, mau jadi apa terserah gitu. Jadi waktu itu saya bilang saya mau kuliah di hukum. Waktu kan di Gorontalo belum ada fakultas hukum, cuma di Manado. Jadi saya harus masuk di guru, katanya kalau punya kakak-kakak itu guru gitu. Nah, jadi sudah jadi guru, setidaknya saya harus betul-betul saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya ada manfaat untuk orang lain, terutama untuk anak-anak saya gitu. Waktu pertama jadi guru itu Bu, di desa paling terpencil di Kecamatan Suwawa ini. Saya hanya guru bantu, bukan guru negeri. Saya ditempatkan di satu tempat di namanya itu Bondauna. Di situ Bu, saya kalau ke sekolah dari perumahan saya naik mobil turun di Dauto namanya. Dari dekat jalan Dauto itu saya jalan kaki 500 meter ke sungai. Menyeberang. Setelah menyeberang saya harus jalan 1 kilo sekolah. Jalannya itu naik tangga loh Bu. Saya naik di tangga, turun tangga, jalan di dalam kebun orang, terus lagi keluar lagi naik tangga, turun tangga, baru dapat jalan. Yang saya lewati itu kebun yang kayak hutan gitu, hutan-hutan kecil gitu. Biasa ketemu dengan biawak yang besar. Pokoknya aneh-aneh, tapi saya tidak pernah mengeluh. Waktu di sekolah itu Bu, sekolah itu tidak pernah ada anaknya bisa ikut lomba sampai juara tingkat provinsi. Waktu itu ada lomba abakus sempoa. Nah, saya itu ingat, saya berusaha, saya belajar gimana supaya saya juga bisa melatih anak saya main sempoa. Ya saya berhasil Bu. Siswa saya itu bisa tembus sampai ke tingkat provinsi. Ternyata saya harus terus mengembangkan diri bukan untuk saya tetapi untuk anak-anak saya.
gimana nanti saya bisa membuat mereka hebat kalau saya sendiri tidak bisa apa-apa. Betul. Jadi saya di situ termotivasi, saya masuk kuliah, saya kuliah ambil jurusan matematika. Jadi saya kan dari D2 PGSD, Bu. D2 PGSD itu pendidikan guru sekolah dasar. Setelah itu saya masuk di situ, saya ambil jurusan matematika. Mereka bilang, "Ibu Ira ini pintar." Saya enggak pintar. Saya enggak pintar. Justru saya itu enggak tahu matematika, maka saya mau sekolah matematika. Karena saya tertantang kalau saya mau mengajar matematika, wah ini materinya saya enggak tahu. Saya dilema ke sana kemari gitu. Nah, oleh sebab itu saya masuk lagi jurusan matematika. Tapi setelah saya ditempatkan di kelas 6, guru kelas 6, ternyata matematika kelas 6 susah. Saya harus belajar. Nah, oleh sebab itu saya belajar lagi. Saya sudah di Lombongo, anak-anak saya itu selalu juara di Olimpiade. Saya masih sampai di tingkat provinsi. Saya bangga itu karena anak-anak saya bisa. Itu 2015. Ada lomba Ki Hajar. Kita harus belajar. Setelah diseleksi anak-anak saya juara 1, juara 2. Dan juara 1 yang harus mewakili ke Jakarta. Di tingkat nasional anak saya juga ranking 4. Yang kemarin saya waktu ditawarin sama Pak Yahya Kilik, di hati saya itu kalau ada kesempatan kenapa harus lewat. Pak Yahya bilang, "Bu ya, ini ada Kilik begini-begini kegiatannya." Oke, masuk aja, saya punya siswa. Pertama 3 aja dulu gitu. Nah, alhamdulillah kan setelah dari 3 yang masuk cuma 2, dua-duanya juara. Alhamdulillah memotivasi orang lain, memotivasi orang tua yang lain. Sampai itu kan pernah tembus siswa saya 50 orang loh ikut Kilik, Bu. Kan saya pakai sistem begini loh, Bu, lagi. Memang uang 35 itu kan berapa sih gitu ya. Mereka punya jajan itu kan, Bu, sampai sehari itu ada 20. Jadi saya bilang, gimana tiap hari kalian kumpulnya 2000. Saya perintahkan ke guru-guru kelas, tiap hari anak-anak itu kumpul 2000. Biar mereka itu bisa loh. Ini bukan untuk pendaftaran, tetapi biaya kirim itu kan mahal. Bayangkan bahan sama alatnya itu sudah dikirim, sudah dikasih gratis. Ini mungkin ongkos kirimnya juga kurang kalau dipakai perorangan. Saya bilang begitu. Saya rasa terlalu kecil itu kalau bicara ilmu. Kita dapat ilmu kok terus hanya 35.000 karena saya mau ini bertambah. Nah, itu juga saya sudah mulai tularkan ke teman-teman di sekolah lain. Rencana saya memang saya gimana nanti mereka itu punya jiwa-jiwa entrepreneur.